Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Ini adalah video ketiga yang saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas 3 pada mata kuliah struktur data. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang diberikan. Satu, buatlah program searching dengan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2 sampai A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Let's Untuk kebutuhan praktikum ini saya menggunakan IDE IntelliJ IDEA. Oke, kita tuliskan langkah-langkahnya. Saja. Kemudian saya mau membuat project baru dengan nama tugas 3. Oke, seperti biasa versi Java yang saya gunakan adalah Java 21. Kemudian kita create. Kemudian pada folder src kita buat file baru dengan nama sequential search. Oke, kita lihat codingannya pada PowerPoint.
Kemudian kita lihat lagi, ternyata di sini untuk parameternya hanya berjumlah 5 parameter. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saja. Kemudian NTX sama dengan sini kita coba 7. The result sama dengan shows orange. Sama dengan Excel. Zaman berada ini ada ke kita coba jalankan kode ini. Oke, kita coba ganti 0, 1, 2, 3, 4. Coba ganti dengan 5. Oke. Ya, kode kita telah berhasil. Sekarang kita tuliskan kodenya pada laporan praktikum tadi.
folder progress. Ya, jalankan. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menganalisa bagaimana jalannya kode program yang kita buat ini. Baiklah, saya akan coba menganalisa kode yang telah dibuat sebelumnya. Pada kelas sequential search ini terdapat dua buah metode bernama method search dan method main. Aduh. Ya, kita akan mulai menganalisanya dari metode main terlebih dahulu. Pada metode main sendiri terdapat eh, sebuah array bertipe integer dengan data 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi eh, variabel array ini adalah eh, data yang akan dimasukkan. Jadi ini adalah sesuai dengan yang diminta di soal, di mana data yang akan dimasukkan berjumlah 5, dimulai dari A1 sampai A5. Nah, data inilah yang nantinya akan dimasukkan, yang ini. Kemudian pada baris berikutnya terdapat sebuah variabel X bertipe integer dengan nilai 5, di mana variabel X ini adalah data yang nantinya akan dicari. Ini pencarian angka N. Kemudian pada baris ke-15 ini terdapat sebuah variabel result dengan tipe integer, di mana pada variabel result ini dimasukkan nilai yang berasal dari pemanggilan method search ini dengan dua parameter. Ya, kita akan bahas method search ini nanti. Kita lanjutkan dulu ke baris berikutnya. Kemudian pada baris ke-16 ini akan dicek akan dilakukan pengecekan kondisi di mana jika nilai result ini sama dengan min 1, maka akan ditampilkan tulisan elemen tidak ditemukan. Jadi jika pencarian ini jika elemen yang kita masukkan nanti itu tidak ada dalam array, akan ditampilkan tulisan ini. Kemudian, namun jika nilainya tidak sama dengan 1, ini else, maka akan ditampilkan tulisan elemen berada pada indeks. Jadi nanti akan ditampilkan elemen yang kita cari ini berada pada indeks keberapa. Sini result. Oke, kita akan melanjut akan kita akan melanjutkan analisa pada method search ini. Ya. Pada method search sendiri terdapat dua buah parameter, di mana pada parameter pertama itu berisi sebuah array yang datanya dipasing dari sini, ini, sini, sini, ini. Kemudian parameter kedua adalah variabel x bertipe integer, yang mana data dari variabel x ini dipasing dari sini, dari sini, ini kode ini. Kemudian pada baris berikutnya di sini terdapat sebuah variabel n bertipe integer,
di mana variabel n ini berisi eh, panjang dari data array pada parameter pertama ini. Sini, array length atau jumlah dari data array. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah dari data array yang telah kita masukkan sebelumnya berjumlah yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk memudahkan kita coba simulasikan di Notepad. Ya, di sini data n sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 5. Kemudian pada baris berikutnya terdapat sebuah perulangan. Ini terdapat sebuah perulangan di mana eh, indeks awal dari perulangan ini yaitu 0. Di indeks awal dari perulangan eh, di eh, dinamakan dengan variabel di mana nilai dari variabel i ini adalah 0. Kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi di mana jika nilai dari variabel i ini kurang dari n, jadi nilai variabel i adalah 0, kurang dari n, kurang dari 5, maka akan dilakukan eh, maka perulangan ini akan dilakukan di ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan masuk ke kode blok pada perulangan ini. Ini kalau kurang dari 5 berarti looping through. Ya, looping akan dilakukan. Nah, kemudian kita akan melanjutkannya ke baris berikutnya, yakni baris kelima. Pada baris kelima terdapat sebuah kondisi atau terdapat sebuah pengecekan di mana jika array, jika nilai array dengan indeks ke i, jadi array indeks ke i di sini adalah 0. Array indeks ke 0 sama dengan x. X ini diambil dari parameter kedua, di mana parameter kedua ini datanya dipasing dari sini. Sehingga nilai x adalah 5. X sama dengan 5. Nah, jika R 0 kurang dari X, jadi kita coba substitusikan array 0. Jadi kita kopikan data array ini. Array 0 kurang dari X. Jadi array 0, 1, sorry, bukan kurang dari, bukan kurang, tapi di sini sama dengan array 0 sama dengan X. Jadi kita coba substitusikan 1 sama dengan X 5. Maka kondisi ini adalah false karena 1 tidak sama dengan 5. Ya, karena kondisi di sini pengecekan kondisi di sini bernilai false, maka eh, pengkondisian ini tidak akan dilakukan sehingga kode return ini tidak akan dijalankan. Dia akan keluar dari kondisi ini. Kemudian dia akan melanjutkannya pada perulangan sebelumnya. Di sini dia akan keluar dari pengkondisian ini, kemudian dia akan melakukan looping lagi dengan melakukan increment pada variabel ini. Jadi variabel i yang sebelumnya adalah 0 dilakukan increment, jadi ditambah 1 sehingga nilai dari variabel i adalah 1. Nilai dari variabel i adalah 1. Ya,
Kemudian kembali akan dilakukan pengecekan kondisi jika ya, karena nilai dari variabel i maaf jika nilai dari karena nilai dari variabel ini adalah satu, maka akan dicek kembali kondisi ini, di mana akan dicek apakah satu kurang dari 5. Jika kondisi ini, karena kondisi di sini masih terpenuhi, satu kurang dari 5, maka looping akan dijalankan kembali. Intro. Looping ini akan dijalankan kembali sehingga dia akan masuk pada blok looping ini. Di mana pada blok looping ini akan dilakukan pengecekan kondisi lagi. Jika array i jika array indeks ke 1 karena i di sini bernilai 1 sama dengan x, di mana x adalah x. Kita cek, kita substitusikan array indeks ke 1 ini. Jadi array indeks ke 1 adalah 3 sama dengan x, di mana x adalah 5. X adalah 5. Ini karena 3 tidak sama dengan 5, maka pengecekan kondisi ini akan bernilai false. Sehingga kita akan keluar dari kondisi ini. Hingga pada pengecekan ini karena bernilai false, maka kita akan keluar dari pengkondisian ini. Sehingga akan dikembalikan, kita akan kembali pada increment pada variabel i ini. Di mana i akan ditambahkan dengan nilai i yang sebelumnya 1 akan ditambahkan dengan 1 sehingga menjadi 2. Ya. Kemudian akan dilakukan pengecekan lagi apakah nilai i ini kurang dari n. Apakah 2 kurang dari 5? 5. Maka looping akan kembali dijalankan. Kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi lagi. Apakah array indeks ke-2 karena ia adalah 2, maka array indeks kedua sama dengan x. Kita substitusikan array indeks kedua 0, 1, 2. Ya, sini array indeks kedua adalah 5 sama dengan x, mana x adalah 5. Ya, di sini akan dicek apakah 5 sama dengan 5. Sehingga di sini nilai dari kondisi ini menjadi true. Menjadi true sehingga pengkondisian di sini akan dijalankan. Dia akan melanjutkannya ke baris ke-6 di mana dia akan return atau mengembalikan nilai dari indeks yang dinamai dengan variabel ini. Sehingga akan direturnkan nilai dari indeks di mana nilai indeks pada perulangan ini adalah 2. Jadi akan direturnkan nilai 2. Nah, hasil dari pengembalian nilai inilah yang akan ditampilkan di sini pada result sehingga menghasilkan output ini elemen berada pada indeks ke. Demikianlah analisa terkait algoritma sequential search. Terima kasih. Lanjut pada soal kedua. Pada soal kedua, buatlah sebuah program searching dengan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Jadi ada 5 data array yang akan dimasukkan. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. Tentukan sendiri pada data tersebut. Oke, kita kopikan. Terus
CFC buat file baru nama binarisas. Kita buat file baru bernama binary search. Kita nulis. Kemudian kita lihat kode pada modul praktikum. Kode binary search ini. Kita buat saja kelas binary search. Lihat dulu kodenya. Bikin statik saja. Statik. Search. Samakan saja nama metodenya dengan metode sebelumnya. X, K, int, ry, kemudian int, l, sini add, int, l, x, kemudian if l lebih dari r, sorry, if l lebih dari 9 l, maka enter middle tambah r bahagi 2. Let's middle dengan l tambah r kurang 1. Ini kita fokuskan saja. Berarti middle tambah r kurang 1. Kemudian if terminal dengan x
dari X lakukan control search section section means dan public stuff for it mana research ini langsung saja masukkan nilai sama dengan tadi 17579 dan sini T dan relay dan yang 10 kemudian dia akan bangun metode search dan sini also shop and berada vendors ini kita coba jalankan programnya ya. Ini karena nilai X di sini kita masukkan 10 sehingga nilai 10 ini tidak berada pada array sehingga ditampilkan tulisan elemen tidak ditemukan. Kita coba ganti nilai X dengan nilai yang berada pada array sini. Salah satu nilai yang berada pada array. Misalkan 9. Oke, kita coba jalankan. Ya, elemen berada pada indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kode program kita sudah berjalan. Sekarang tinggal kita kopikan. Nah, pasti ke dalam laporan. Kemudian kode ini sampai
Selesai. Demikianlah pembuatan kode program untuk algoritma binary search. Selanjutnya, saya akan coba menganalisa kode yang telah dibuat ini. Baiklah, saya akan coba menganalisa kode atau algoritma binary search yang telah kita buat sebelumnya. Oke, pada kelas binary search ini terdapat dua buah metode bernama method search dan method main. Kita akan menganalisanya mulai dari method main terlebih dahulu. Di dalam method main sendiri terdapat sebuah variabel array bertipe integer dengan nilai 1, 3, 5, 7, 9. Jadi nilai ini sesuai dengan soal diminta memasukkan 5 buah nilai, 5 buah 5 data, angka A1 sampai A5. Oke. Kemudian terdapat sebuah variabel n dengan nilai yakni jumlah array. Jadi di sini kita hitung jumlah array 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memudahkannya kita coba menimulasikannya dengan Notepad. Oke. Jadi untuk nilai n adalah array length atau jumlah array yaitu 5. Kemudian di sini terdapat sebuah variabel x bertipe integer di mana nilai dari x ini adalah 9. Ya, x sendiri adalah nilai yang nantinya akan dicari atau angka yang nantinya akan dicari. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat sebuah variabel result bertipe integer dengan nilai yang berisi, jadi variabel result ini berisi nilai yang dipanggil melalui method search. Jadi nanti method search ini akan mengembalikan sebuah nilai bertipe integer, di mana nilai yang akan dikembalikan ini disimpan ke dalam variabel result ini. Kemudian pada baris berikutnya akan dicek apakah nilai dari variabel result ini sama dengan min 1. Jika nilai result ini sama dengan min 1, maka akan dicetak tulisan elemen tidak ditemukan. Ini dicetak tulisan ini. Elemen tidak ditemukan. Nah, elemen tidak ditemukan ini berasal dari sini, dari variabel x. Jadi nanti jika nilai yang kita masukkan pada variabel x ini, jika nilai yang kita masukkan ini tidak terdapat di dalam data array ini, maka akan ditampilkan tulisan ini. Jadi nanti x, jika variabel x kita masukkan nilai dengan data yang tidak terdapat, kita masukkan data dengan data yang tidak terdapat di sini, maka eh, method search ini akan mengambilkan nilai min 1 sehingga akan ditampilkan tulisan elemen tidak ditemukan. Nah, namun jika nilai yang dikembalikan bukan min 1, maka akan dijalankan kode yang ini, di mana pada kode ini akan ditampilkan ke layar tulisan elemen berada pada indeks ke result. Nih, berada pada indeks ke result. Ya, seperti yang kita ketahui, result ini adalah mengambil nilai dari method search ini.
dari pengembalian nilai method search ini. Oke, kita lanjutkan ke method search. Pada method search sendiri terdapat 4 buah parameter, di mana parameter pertama berisi array dengan tipe integer, di mana data array ini nilainya diambil dari sini. Ya, jadi nanti dipasing. Ini data array sini, nilai ini nanti dipasing di sini. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Kita tuliskan array. Alright. Kemudian pada parameter kedua terdapat variabel L yang bertipe integer, di mana pada variabel L ini akan dimasukkan nilai. Jadi variabel L ini akan memiliki nilai dari sini. Di variabel ini akan berisi nilai 0. Kita tuliskan L sama dengan 0. Kemudian pada variabel R yang bertipe integer ini akan dipasing nilai ini n dikurangi 1, di mana n adalah jumlah dari array ini, yaitu 5. Jadi R akan berisi nilai 5 dikurang 1, sehingga nilai dari R adalah 4. Kemudian X, di X ini nantinya akan dimasukkan nilai ini. Dia akan dipasingkan nilai yang diambil dari sini. X. Di X akan bernilai 9. Ya, kita lanjut pada kode berikutnya. Pada baris ketiga ini terdapat sebuah pengecekan kondisi, yang mana jika nilai dari R ini 4 lebih dari sama dengan L. Di 4 lebih dari sama dengan L, di mana L adalah 0. Ya, karena ini bernilai true, ya 4 adalah lebih dari sama dengan 0, maka kode pada blok if ini akan dijalankan. Oke, kita masuk ke kode pada baris keempat ini, di mana sini terdapat sebuah variabel middle eh, dengan nilai perhitungan dari ini, perhitungan dari L, di mana L adalah 0, ditambah R kurang L, di R adalah 4, kurang L 0 bahagi 2. Oke, kita coba hitung di Excel supaya gampang. Oke, sama dengan 0 ditambah 4 kurang 0 per 2. Ya, 2. Jadi nilai dari middle ini adalah 2. Kemudian akan dilanjutkan ke baris ke-6, di mana pada baris ke-6 ini terdapat sebuah pengecekan kondisi jika array dengan indeks middle, dengan indeks kedua, array dengan indeks kedua yaitu 0, 1, 2, 5, lebih dari X, di mana X di sini adalah 9, jadi 5, bukan lebih dari, 5 sama dengan X 9. Ya akan dicek kondisi apakah 5 sama dengan 9. Karena 5 tidak lebih dari 9, maka pengecekan kondisi ini menjadi false. Sehingga eh, kode pada blok if ini tidak akan dijalankan. Kode pada blok if ini tidak akan dijalankan. Jadi akan dilanjutkan ke eh, kode pada baris berikutnya, yakni baris 10. Akan dicek lagi di sini apakah nilai array dan indeks middle lebih dari X. Array dengan indeks middle, kode kedua 5, akan dicek apakah 5 lebih dari 9. Ini karena pengecekan ini bernilai false, maka kode akan dilanjutkan ke baris 14. Jadi blok di dalam if ini tidak akan dijalankan. Nah, pada kode ke
baris ke-14 ini, sini akan direturn atau dikembalikan nilai dari pemanggilan ulang fungsi search. Jadi di sini terdapat fungsi rekursif, pemanggilan ulang dirinya sendiri dengan parameter sesuai dengan data yang diberikan. Jadi nantinya parameter ini akan dipasingkan data yang berasal dari sini. Oke, kita coba tuliskan lagi. Dia akan dipanggil lagi method search. Panggil ulang method source dengan parameter array, karena parameter array tetap, parameter arraynya tetap. Kemudian untuk nilai L akan diisi dengan nilai middle ditambah 1, middle 2 ditambah 1. Jadi nilai dari L adalah 3. Kemudian untuk nilai dari R ini adalah tetap BR tetap 4 dan X juga tetap 9. Oke, ini kita hapus saja. Oke, setelah itu akan dijalankan kembali kode ini. Akan dicek lagi kondisi apakah nilai dari R ini lebih dari sama dengan L. Ya, kita akan coba cek apakah R 4 dari sama dengan L 3. Ya, sehingga kondisi ini menjadi true. Karena kondisi ini true, maka blok kode pada if ini akan dijalankan. Jadi akan dihitung lagi nilai dari middle ini. Jadi nilai dari middle adalah L 3 ditambah dalam tanda kurung R 4 dikurangi L 3 dibagi 2. Kita coba hitung di Excel sama dengan 3 ditambah 4 kurang 3 per 2. Ya, 3,5. Ini akan bernilai 3,5. Namun karena variabel middle ini bertipe integer, maka kita bulatkan nilai ini menjadi 3. Nilai middle menjadi 3. Kemudian akan dicek apakah ini akan dicek kembali apakah nilai dari array indeks ke middle, indeks ketiga, jadi array dengan indeks ketiga 0, 1, 2, 3, 7. Ya, array dengan indeks ketiga adalah 7 sama dengan X. Apakah 7 sama dengan X? Nah, X adalah 9. Ya, karena ini bernilai false, maka kode di dalam blok kode di dalam if blok kode di dalam if ini tidak akan dijalankan, sehingga dia akan lanjut ke baris berikutnya. Ini baris ke-10, di mana pada baris ke-10 ini akan dicek lagi apakah nilai dari array middle 7, array dengan indeks ketiga lebih dari 9. Ya, apakah 7 lebih dari 9? Nah, karena ini bernilai false, karena 7 tidak lebih dari 9, maka blok kode pada blok if ini tidak akan dijalankan, sehingga dia akan melanjutkannya ke baris berikut, yakni baris ke-14, di mana di sini akan dipanggil ulang metode search ini. Dia akan dilakukan fungsi rekursif. Jadi ini akan dipanggil ulang metode search dengan parameter array ini, parameter array, kemudian L, integer L ini akan dimasukkan nilai middle ditambah 1, mana jadi L sama dengan middle, mana nilai middle-nya adalah 3 tambah 1.
Jadi nilai L adalah 4. Kemudian nilai F tetap 4 dan nilai X 9. Oke, kita hapus saja. X 9. Ya, kita akan masuk lagi ke dalam blok search ini, di mana akan dicek lagi kondisi di sini. Apakah R lebih dari sama dengan L. Ini akan dicek lagi apakah R 4 lebih dari sama dengan L. Nah, nilai L di sini menjadi 4. Ya, karena kondisi ini terpenuhi, artinya 4 lebih dari sama dengan 4, maka kondisi di sini menjadi true. Sehingga kode di dalam blok if ini akan dijalankan. Nah, sini akan dihitung lagi nilai dari variabel middle, di mana middle adalah L, L 4 ditambah dalam kurung F 4 kurang L kurang 4 bahagi 2. Ya, ini kita hitung lagi nilai dari variabel middle ini. Dengan 4. Nilai variabel middle-nya adalah 4. Kemudian akan dicek kondisi sini pada baris ke-6. Apakah nilai dari array dengan indeks middle, array dengan indeks keempat, indeks middle, jadi indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4, 9 sama dengan X. Jadi apakah 9 sama dengan 9? Ya, karena kondisi ini terpenuhi, maka blok maka kode pada blok if ini akan dijalankan. Nih, pada baris ke-7, di mana pada baris ke-7 ini akan direturn atau dikembalikan nilai dari middle ini. Jadi akan direturn nilai dari middle. Jadi di mana middle adalah 4. Iya, jadi akan direturn nilai dari middle ini. Mana middle adalah 4. Sehingga 4 ini nantinya akan dipasing ke dalam result ini. Akan di passing ke dalam result dan ditampilkan di sini. Sehingga uh, output dari program tadi menjadi seperti ini. 4. Ya. Oke. Demikianlah analisa terkait algoritma binary search. Terima kasih.